jangan kabeh bebekmu, pakdemu, gendaanmu, wis selingkuhan jangan beres. Pokoknya podo ndelok ya Cak ya. Cak, Lembeng. kemeng. Lembeng. Ya gak apa-apa lo. Lembeng. Lantang. Awas konjo. Tak idoni du. Kurang licin. Mau dikasihin saya boleh. Kamu mau? Ya, mau. Guyon. Guyon ini. Guyon ini. Kepada Bapak Ibu undangan, kami minta supaya memberikan selamat satu persatu. Karena pengantin putra telah datang di hadapan saudara. Mak, maksudnya Pak Lurah. Ngapain di sini, Neng? Pulang ya? Oh ya, maaf. Ayo suaminya. Ini suaminya, sampean? La haula wala quwata illa billah. Apa? Iya. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan Ida Ines tentunya dalam podcast Polri Presisi. Nah, kita sebelumnya sudah berbincang dengan keluarga dan juga dari pendiri museum ya, salah satu pendiri museum Sri Mulat. Dan kali ini sudah hadir juga bersama dengan Ines ada pencipta buku, pengarang buku, dan juga ada pelawak dari Surabaya. Ada Bapak Heri Gendut Canarko, penulis buku biografi Teguh Sri Mulat ya Pak ya. Dan juga ada Cak Eko Kucing. Nih Cak ya, ini khas banget kalau Jawa Timur begitu ya Pak ya. Pak, saya mau nanya dulu sebelum saya mau bertanya lebih lanjut Pak. Kenapa harus pakai kacamata Pak? Sebentar, kayaknya kita masuknya keliru. Gimana emangnya? Kok gelap? Lah ini loh, nggak baik gelap itu. Kalau dibuka sekarang tapi tetap merem gimana? Ya masih gelap ya. Ada apa dengan TV Kapolri ini? Oh, ya. Kok memang harusnya kita ada tugas untuk membuka yang gelap-gelap. Ya harus curious ya kita untuk terus memberi penerangan ke masyarakat. Siap. Tapi lewat kelucuan. Nah, tapi jangan lupa salam presisi. Salam presisi dulu. Pak, ini luar biasa banget loh. Baru mulai udah ngelawak ya. Pak, saya mau bertanya dulu ya Pak, izin ke Pak Heri dulu. Siap. Pak, kalau tanggapan Bapak terkait dengan pertama tadi yang sudah saya sampaikan bahwa tadi sudah ngobrol dengan pendirian museum Pak. Kalau dari Bapak sendiri seperti apa Pak tanggapannya? Tentang museumnya ya. Iya. Ini saya tuh sungguh kagum ya. Ada orang yang memikirkan pendirian museum ya. Museum apapun. Nah ini kok museum lawak Sri Mulat. Ini makin kagum lagi. Jadi ternyata Sri Mulat perjalanannya yang begitu panjang dari tahun 50-an sampai ada yang kemudian mengabadikan lewat museum. Wah itu syukur alhamdulillah betul kok ada orang yang seperti ini. Dalam hal ini Pak Jensen di Mojokerto mendirikan museum Sri Mulat. Nah ini satu wah itu terobosan anugerah bisa ada museum. Karena dengan demikian hidup kita itu kan pendek ya manusia ya, tapi kan yang namanya seni panjang. Apa itu? Art is long, life is short ya. Hidup kita itu kan paling berapa? Tapi sekarang terwadai kesenian Sri Mulat itu lewat museum. Jadi akan panjang terus makin panjang dan abadi. Baik. Makanya kita motonya Sri Mulat abadi ya. Iya. Boneka Sri Mulat abadi. Iya. Boneka Sri Mulat abadi. Kenapa ada bonekanya Pak di depan? Iya, ini salah satu inisiatif. Ini banyak sekali dari beberapa seniman, pejabat itu memberikan bentuk apresiasi sangat besar terhadap museum Gubuk Wayang yang ada di Mojokerto. Ya karena adanya peduli dengan budaya. Karena proses Sri Mulat itu kan panjang, dan itu salah satu sejarah yang tidak harus begitu menghilang begitu saja. Banyak sejarah-sejarah itu
tinggal kenangan, tinggal ya hanya sebatas kalimat, kata-kata. Tahu aja gitu Iya, ya. tapi tidak ada sebuah bentuk yang memang betul-betul, oh ini loh sosoknya Gepeng, Iya. oh inilah sosoknya Asmuni. Itu semua dibuat lewat boneka-boneka itu. Gitu. Sosok-sosok itu dari dicetak sama boneka-boneka. Kayak wayang golek. Wayang golek itu. Tapi sosok itu adalah tokoh-tokoh Sri Mulat yang ada gitu. Istilahnya kayak pengganti untuk mengenang beliau-beliau itu Betul. seperti itu ya Pak ya. Iya. Nah kalau dari Bapak sendiri kan Bapak kan seniman nih Pak di sana. Sri Mulatnya Surabaya ya Pak ya, benar ya Pak? Betul. Nah kalau Bapak sendiri Pak, itu memang pada awalnya Pak, itu memang karena suka banget untuk nonton, apa memang dari dulu sebenarnya sudah tergabung bersama dengan beliau-beliau itu Pak? Semua itu lewat proses Ya. kan gitu. Mbak Ines tidak nyelonong begitu saja. Semua itu punya impian, semua Betul. itu punya cita-cita, Betul. kan gitu. Ini sudah terbangun sejak kecil kan gitu. Memang orang tua saya Nyun Sewu itu juga sebagai seniman ludruk. Oh gitu. Iya. Terus Mengawali dari situ, terus saya suka juga komedian yang akhirnya saya setiap malam, setiap hari itu datang ke THR, Taman Hiburan Rakyat di Surabaya. Nah di situ ada tempat, ada beberapa tempat untuk berkarya. Itu ada gedong ludruk, ada gedong ketoprak, ada wayang orang, termasuk Sri Mulat kan Iya. gitu. Nah jatuh pilihan saya itu di gedong Sri Mulat gitu. Jadi tiap malam saya harus datang gitu. Ya kita melihat sampai sejauh mana melawak itu ya apa sih kan gitu. Iya. Yang akhirnya Mas Koko ini anaknya Putranya. Bu Cucu sama Pak Teguh itu akhirnya saya dipanggil lah karena setiap hari saya melakukan proses di depannya persis itu ada kayak kolam panggung gitu sama teman-teman komunitas seniman di Surabaya. Iya. Yang akhirnya saya dipanggil untuk bergabung gitu. Oh gitu. Kalau sekarang Pak boleh tahu nggak jumlah seniman yang di sana itu ada berapa Pak? Kalau ada di sana sih kurang lebihnya 30. 30. Dan itu masih aktif Pak? Masih aktif. Didorong, difasilitasi Iya. sama pemerintah kota di Surabaya sana. Baik. Jadi tiap bulan sekali itu ada pagelaran. Gitu. Baik, apakah pagelarannya memang di dalam museum ini juga Pak? Atau gimana? Oh tidak, pagelarannya ada di kota Surabaya, di alun-alun kota Surabaya. Nah, itu ada gedung khusus pagelaran, namanya Gedong Pemuda itu ada. Gitu. Baik. Ya. Kemudian Pak, mungkin ini buat Bapak berdua Pak. Bagaimana Bapak ini melihat bahwa Sri Mulat tentunya dalam konteks perkembangan dunia komedi saat ini, apakah memang pengaruhnya masih terasa Pak kalau Bapak melihat kondisi pelawak saat ini? Nah ini menurut senior dulu aja. Oke, baik. Senior, silakan senior. Ini pertanyaan yang menggugah. Gitu ya? Ya, siap. Sangat terasa Mbak. Jadi memang Sri Mulat itu membawa pengaruh yang banyak sekali ya. Memang kita mengenal pelawak-pelawak zaman dulu itu juga banyak sebelum Sri Mulat. Betul. Tapi ternyata Pak Teguh dengan anak wayangnya yang di ratusan Iya. itu berhasil membawa Sri Mulat itu sampai hari ini, dalam arti Sri Mulat itu nggak pernah mati ya. Karena ingatan kita meskipun maaf Mas Basuki, Pak Asmuni, Mas Gepeng sudah tiada dan lain-lain. Puluhan itu pahlawan kita, pahlawan tawa ya. Itu banyak yang bisa diajarkan ke kita, cara tertawa, kita jadi terhibur. Nah ini, jadi jasanya Pak Teguh dengan anak-anak wayangnya itu begitu bagus, begitu meresap di hati kita, dan itu sangat mempengaruhi perkembangan dunia lawak di Indonesia ini. Jadi pengaruh Sri Mulat itu begitu besar ya. Memang sudah ada pendahulunya, tapi kemudian Sri Mulat itu berusia panjang sekali ya. Mulai dari kelilingan masih tersuruk-suruk di Purwokerto, di Solo, di Jogja, di Jakarta, kemudian menetap di
Surabaya tahun 61 sampai sekarang kok masih ada, meskipun secara panggung sudah nggak ada ya. Iya. Tapi kalau kita dengar nama Sri Mulat aja udah pengennya tuh pengen ketawa sedikit gitu ya. Sri Mulat itu sudah membuat kita tuh gembira gitu. Itu yang membuat juga saya secara pribadi karena mengagumi kemudian menulis buku Sri Mulat. Iya. Karena ini harus ada yang menulis, ada yang membukukan, ada yang mengabadikan gitu loh. Saya kagum betul dengan, bukan apa-apa ya, dengan satu rombongan yang begitu hebat, punya pengaruh yang hebat dan menghibur di mana-mana, di komunitas Polri, komunitas TNI, di komunitas ibu-ibu Dharma Wanita, dimanapun masyarakat pelosok manapun hadir Sri Mulat, juga lewat televisi atau waktu itu. Iya. Betul. Jadi memang Sri Mulat itu sudah menyatu betul dengan masyarakat kita, negeri ini. Sri Mulat never dies. Tetap ada kok, malah ada museumnya sekarang di Batu. Lah itu juga kita yang sudah saya sebutkan tadi sangat-sangat berterima kasih karena akan masih panjang Sri Mulat sampai kapanpun ada. Baik, kalau menurut saya Eko sendiri seperti apa, Pak? Kalau saya sih makanya ada kalimat tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Iya. Ya, jadi segala bentuk persoalan itu kita hadapi dengan tertawa. Dalam artian tidak harus gontok-gontokan dan sebagainya gitu. Kalau kita sebagai cinta Nusantara, cinta Indonesia ya seharusnya seperti itu kan gitu. Kita tidak harus dengan adanya pesta demokrasi, banyak konflik sana sini, dengan adanya kemajuan teknologi, banyak hoak-hoak itu kan apa artinya semua itu kan gitu. Tapi dengan adanya banyaknya informasi yang masuk, dengan seperti adanya museum-museum Sri Mulat, ini kan gini, Sri Mulat itu adalah cikal bakal komedian yang ada di Indonesia. Ada beberapa sejarah yang harus memang perlu ada pelestarian budaya yang harus memang itu dipegang gitu. Mbak Ines tahu sendiri toh, sekarang itu anak muda sekarang sudah ke Korea-Koreaan kan gitu. Oh iya. Ya, dari gayanya, dari kostumnya, ya wis cara-cara bersolek dan sebagainya. Kalau kita masuk ke mall, waduh gila tuh. Iya, sudah nggak ya gimana ya, kita harus bersiap dan mau menghadapi segala era-era globalisasi yang seperti ini, tapi tidak menutup kemungkinan kita harus siap untuk melakukan yang namanya memegang teguh adat ketimuran, budaya-budaya yang ada di Indonesia ini, kan gitu. Dan ini adalah salah satu caranya, begitu ya Pak ya. Baik, Pak, nanti kita akan kembali lagi ya Pak ya. Kita masih mau ngobrol lebih banyak lagi, masih banyak banget yang mau Ines gali-gali lebih dalam, terutama mungkin bukunya Bapak. Bagaimana dunia seniman di sana. Nah, nanti kita akan kulik kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, Ines akan kembali lagi bersama dengan podcast Polri Presisi.